Shalom, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara yang terkasih, firman Tuhan, sumber kekuatan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang keempat. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus, dalam suatu kebiasaan itu merujuk pada budaya daerahnya masing-masing. Ada yang membuat patung sebagai suatu karya seni. Ada juga yang membuat patung sebagai pekerjaan khusus untuk memahat wujud dewa yang akan disembah. Keduanya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para ahli pahat. Dalam hal ini Keluaran 20 ayat 4 berbicara tentang memahat bahan patung dengan membentuknya menyerupai sesuatu sesuai dengan keinginan atau niatnya yang bertujuan untuk disembah. Ini adalah kekeliruan besar. Mengapa? Sebab Tuhan kita adalah Allah yang pencemburu. Ia tidak suka disandingkan dengan bentuk ilah lain. Karena itulah, sebelum terjadi penyembahan terhadap patung yang dipahat, titah kedua hukum Taurat dengan tegas melarang umatnya Israel untuk memahat patung yang menyerupai apapun, rupa manusia atau hewan, supaya tidak timbul keinginan untuk menyembahnya. Menyandingkan kekuatan Tuhan dengan kekuatan di dalam dunia ini pun juga tidak baik. Hidup di antara dua Tuhan tidaklah berfaedah, hanya menumpukan murka Tuhan bagi kita. Awalnya hanya bertanya-tanya kepada orang pintar, lalu lama-kelamaan jadi keterusan hingga berharap besar dan menyandarkan peruntungan kepadanya. Ini merupakan dosa besar. Karena itulah sama seperti umat Israel yang langsung dilarang sedari awalnya untuk tidak sama sekali membuat patung supaya tidak terjatuh di dalam pencobaan. Mari kita belajar mengerjakan sesuatu yang tidak menimbulkan dosa besar ke depannya. Mintalah hikmat kepada Tuhan supaya ditunjukkan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan tanpa menyakiti hati Allah. Sesungguhnya Tuhan adalah Allah yang penuh cinta kasih kepada umatnya. Tapi seringkali hubungan cinta kasih itu dinodai oleh manusia yang berbuat sesuai keinginan dagingnya dan nafsunya. Semakin kita mendekat kepada Tuhan, kita semakin diajarkan mencintai Tuhan yang benar dan sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang hidup dan penuh dengan cinta kasih kepada kami, Engkau telah memagari kami dengan hukum-hukum-Mu untuk menjaga kami dari kebinasaan. Terima kasih Tuhan, kami telah merasakan kasih yang tulus dan penuh pengorbanan itu. Ampunilah kami ketika Engkau mendapati kami menyandarkan pengetahuan dan kekhawatiran kami kepada kekuatan dunia ini. Titah-Mu adalah kegemaran kami dan kehidupan kami. Berkatilah kami dalam satu hari ini ya Tuhan yang baik. Jauhkan kami dari setiap pencobaan dan niatan untuk menjauhi-Mu, dan ajarilah kami berharap dan bersandar kepadamu, tidak dengan keinginan daging kami, tapi sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.